Ketika dia kubur
Sayyidina Ali kepada beliau dan berkata di dalam masalah takwa. Imam At-Tayyuri dan Ibnu Asakir mengeluarkan satu riwayat dari Umayyah bin Yazid bin Ziyad, katanya, saya keluar bersama Ali bin Abi Thalib, bersama Sayyidina Ali. Kemudian setelah sampai ke daerah Hayyan ini pekuburan di daerah Kufah, Baghdad. Kemudian Sayyidina Ali menoleh kepada saya, menoleh kepada kuburan lewat bersama Umayyah berdua. Kemudian setelah kuburan besar itu, kemudian Sayyidina Ali menoleh ke kuburan itu. Kemudian Sayyidina Ali itu berkata, wahai ahli kubur, wahai ahli kerusakan, wahai ahli ketakutan, bagaimana kabarmu sekarang? Dan kabar menurut saya dan kabar dari saya, jadi harta-hartamu itu sudah dibagi-bagi, kemudian anak-anakmu itu sudah menjadi yatim, kemudian suami istrinya itu sudah diganti, suaminya meninggal, istrinya diganti orang lain, istrinya meninggal, ya diganti. Itu kabarnya menurut saya rasanya. Kemudian menurut kamu bagaimana? Bagaimana kabarmu menurut kamu? Kemudian Sayyidina Ali menoleh kepada saya, kepada Umar, wahai Umar, kepada Sayyidina Ali, seandainya ahli kubur itu diizin oleh Allah untuk menjawab, niscaya ahli kubur itu menjawabnya paling bagusnya berkali adalah takwa. Dan takwa ini bertingkat-tingkat. Takwanya para sahabat, takwanya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, bertingkat-tingkat. Kemudian Sayyidina Ali menangis ketika dia berkata sendiri, menangis sendiri. Jadi saking pahamnya terhadap akhirat sampai seperti itu. Wahai Umar, kubur itu merupakan kota amal, jadi balasan amal, tempat amal. Sementara mati pasti akan datang. Demikian juga terangkan dalam kitab Al-Kanz. Abu Nu'aim mengeluarkan di dalam kitab Hilya dari Ibnu Asakir dari Qais bin Abi Hazim. Sayyidina Ali berkata, jadi bersungguh-sungguhlah untuk bagaimana amal diterima dengan asas atau dasar takwa. Bersungguh-sungguhlah kamu sekalian. Amal diterima dengan dasar takwa. Jadi tidak ada amal yang sedikit apabila tidak didasari dengan takwa. Bagaimana dikatakan sedikit amal yang sedikit apabila yang diterima oleh Allah Subhanahu. Yang amal sedikit kalau didasari dengan takwa, kemudian diterima oleh Allah Subhanahu, itu lebih berharga daripada barang-barang yang ada di dunia. Kemudian Sayyidina Ali berkata lagi, jadi yang kita ini bersama dengan di atas. Jadi apabila amal yang sedikit itu didasarkan takwa, maka sangat berharga sekali di hadapan Allah Subhanahu. Kemudian sekarang takwa menurut Ibnu Mas'ud dan Abi Darda berkaitan. Imam Ya'qub bin Sufyan dan Ibnu Asakir mengeluarkan satu riwayat dari Abdullah bin Muslim bin Mas'ud. Katanya, seandainya saya diberitahu bahwa Allah Subhanahu itu menerima satu amal itu lebih baik daripada bumi yang penuh dengan emas. Jadi seluruh bumi itu berisi emas, itu masih lebih baik amal yang sedikit. Jadi maknanya tidak ada harganya dunia walaupun sehebat apapun dibandingkan dengan sekecil amal kebaikan. Kemudian
Abu Nu'aim mengeluarkan dalam kitab Al-Hijjah dari Abu Darda, katanya tidurnya orang yang bijak, orang yang cerdas, dan berbukanya orang yang cerdas itu lebih berharga nilainya di hadapan Allah daripada bangun malamnya orang yang tertipu dan puasanya orang yang tertipu. Kemudian sedikit darah dan kebaikan orang yang bertakwa dan keyakinan orang yang bertakwa itu lebih hebat, lebih berharga di hadapan Allah daripada ibadahnya orang-orang yang tertipu. Kemudian menurut Abu Darda, takwa Abu Darda, seandainya saya diberi keyakinan, dan saya berkeyakinan bahwa Allah SWT itu menerima satu sholat saja yang diterima itu lebih berharga daripada dunia beserta isinya. Ini versinya Abu Darda masalah takwa. Jadi maknanya ya sama dengan yang di depan, sekecil apapun amal kebaikan kalau didasari dengan takwa itu sangat berharga. Kemudian Abu Darda itu mengatakan dalam Al-Quran, "Inna yaqulullah minal muttaqin." Hanya saja Allah SWT itu menerima amal-amal kebaikan itu dari orang-orang yang bertakwa. Karena yang mulia, jadi dalam usaha dakwah ini sangat dibimbing sekali, dan dalam dakwah itu ada jalur-jalur takwa, ada jalur fatwa, ada jalur takwa. Kita itu diarahkan kepada jalur takwa. Dan alhamdulillah setelah kita kenal usaha dakwah itu, Allah kasih sifat takwa, walaupun takwanya masih bertahap. Tanda ini mengatakan, dan perkataan yang tanda ini diterangkan dalam tafsir kasih. Kemudian sekarang versinya Ubay bin Ka'ab, perkataannya jawabnya Ubay bin Ka'ab masalah takwa. Ma taraka ahadun minkum lillahi syai'an illa adallahu bima wa khairul lahu bima min haitsu la yahtasib. Jadi jangan tinggalkan amal yang sedikit sekali. Bisa jadi amal yang sedikit itu lebih baik, Allah memberikan kebaikan yang luar biasa dari arah yang tidak disangka. Contoh umpamanya kayak siwak dianggap pendek, jangan selagi masih ada siwak yang tidak amal. Atau apapun amal yang dianggap kecil, sebenarnya tidak ada kecilnya kalau Allah SWT. Kemudian wala tahawana bihi wa akhadahu min haitsu la ya'lam illa adahu Allah bima huwa asyaddu 'alaihi al-ajr. Demikian juga dengan merasa enteng terhadap sekecil dosa apapun. Bisa jadi Allah SWT itu menyiksa dengan dosa kecil itu dari arah yang tidak disangka. Kebiasaan buruk seakan-akan tidak dosa. Itu harus ada perasaan bahwa ini adalah dosa, dan cepat hatinya itu bertaubat kepada Allah SWT. Karena orang yang sudah merasa enteng bahaya sekali. Bisa jadi kelakuan-kelakuan buruk yang dianggap perasaannya tidak dosa itu bisa jadi Allah memberikan siksa yang sangat berbahaya sekali. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan untuk amal dan mudah-mudahan Allah diberi kekuatan untuk menjauhi sekecil apapun dari kemaksiatan. Mudah-mudahan Allah diberi pemahaman sehingga kita paham itu diberi kekuatan amal dan kebaikan. Alhamdulillah, ya Allah. Amin ya Allah.
dalam Ramadan. Rabbana